Bismillahirrahmanirrahim. Faslun kasih sayang dan nasihat ya. Faslun fi syafqah wan nasihah. Syafqah itu kasih sayang, nasihat itu ya nasihat. Biasanya diterjemahkan nasihat itu adalah mengharapkan kebagusan. Yang pakai bagus, mengharapkan kebagusan. Ini beriringan kasih sayang dan nasihat, karena kalau orang itu sayang pasti menginginkan yang terbaik. Namanya yang terbaik itu nasihat. Kepada siapa? Kepada, kalau dalam konteks mencari ilmu ya kepada teman, kepada guru. Nanti kalau sudah berilmu dia jadi guru, dia kepada muridnya juga. Intinya kepada sesama manusia umum. Kasih sayang dan nasihat ini adalah dua hal yang perlu dimiliki atau dilakukan oleh orang yang berilmu. Wayang bagi ayyakuna sahibul ilmi musyfiqan nasihat ghair qasidin. Sebaiknya orang yang memiliki ilmu. Ini sepertinya agak jarang atau bahkan pertama kalinya. Biasanya itu thalibul ilmi. Di sini pakai kata-kata sahibul ilmi. Kalau thalibul ilmi itu pencari ilmu, berarti masih proses jadi santri, masih jadi murid. Kalau ini sahibul ilmi berarti kemungkinan adalah yang dimaksud oleh musannif adalah yang sudah punya ilmu, dalam artian sudah belajar, sudah mendapatkan ilmu. Nah, karena sudah mendapatkan ilmu, dia harus mengamalkan ilmunya. Salah satu bentuk implementasinya ketika bermasyarakat atau bergaul dengan sesama manusia adalah musyfiqon nasihat ghair hasidin, yaitu kasih sayang dan menasihati dan juga tidak hasud. Kalau mau menasihati tentunya butuh ilmu dulu, makanya ini dikatakan sahibul ilmi, bukan thalibul ilmi. Karena kalau masih mencari ilmu, boleh jadi belum mendapatkan ilmu yang banyak, belum bisa menasihati. Ini karena sudah mempunyai ilmu, sudah ada ilmunya, maka dia bisa menasihati. Keadaannya itu bersikap kasih sayang. Kalau ke temannya, ke sesama manusia, kasih sayang. Kemudian menasihati. Dan juga yang terakhir adalah tidak iri. Orang kalau sayang itu menginginkan yang terbaik, mendoakan kebaikan atau mengarahkan kepada kebaikan, maka menasihati. Nah, kalau menginginkan temannya dapat kebaikan, maka berarti dia tidak iri. Tidak iri kalau temannya mendapatkan suatu kebaikan atau temannya itu menjadi pribadi yang lebih baik, dia tidak iri, tidak hasud. Nah, ini hendaknya orang yang berilmu itu memiliki sikap ini. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman secara sempurna seseorang sebelum dia itu bisa menginginkan kebaikan yang ada pada temannya itu sebagaimana kebaikan pada dirinya sendiri. Ya, sebagaimana dia ingin yang terbaik untuk dirinya, dia juga mendoakan atau menginginkan kebaikan yang terbaik juga kepada saudaranya. Kemudian terkait saling menasihati, ini penting ya kan, dikatakan di firman Allah, firman Allah surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu sesungguhnya manusia itu rugi. Manusia itu rugi, benar-benar dalam kerugian, kata Allah. Dan ini pakai khusr, pakai sumpah demi waktu. Karena waktu ini penting, harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa kok rugi? Ya kalau nggak menggunakannya dengan sebaik-baiknya, maka hanya terbuang sia-sia, tidak terhitung sebagai amal yang mendapatkan pahala. Kemudian siapa yang tidak merugi? Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berarti yang tidak rugi itu orang yang beriman jelas, takut kepada Allah, maka akan bertakwa, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan juga selain itu orang yang saling menasihati.
Ini penting, antum di pondok punya teman, buatlah circle yang saling menasihati supaya saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Sab'atun yudilluhumullahu yauma ya sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillahu. Ada 7 golongan yang ketika di hari kiamat itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah, akan selamat. Ya di antaranya ada pemimpin yang adil itu ya. Kemudian di antaranya juga itu ada rojulani ahabba, 2 laki-laki atau 2 orang yang saling mencintai dalam konteks teman ini, mengasihi dalam konteks teman. Fillahi, dan mencintainya karena Allah. Mencintai karena Allah itu gimana? Kalau mencintai karena manusia itu ya untuk nafsu saja. Tapi kalau mencintai karena Allah itu mencintai tapi saling mengingatkan dalam hal ketaatan, saling menasihati. Nah itu kata Allah akan diselamatkan nanti di hari kiamat. Maka antum bisa membuat circle ini di sini di pondok. Cari teman kamar ataupun teman pondok, kemudian buat komitmen. Kita berteman, kita bersahabat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Misalkan kalau malam antum bangun duluan, bangunin saya. Atau misalkan janjian puasa bareng, kan lebih enak kalau ibadah bareng-bareng ada temannya ya kan. Buka bareng, buka puasa bareng, sahur bareng, ngaji bareng. Kemudian apa misalkan saling simaan Quran bareng misalkan. Itu kan lebih enak. Nah, itu begitu spesial, makanya mendapatkan penghargaan termasuk 7 kelompok yang akan diselamatkan di hari kiamat. Dan itu 2 sahabat itu yang saling mengasihi dalam ini maksudnya ya, dalam saling menasihati untuk kebaikan. Itu ketika nanti salah satunya sudah meninggal dan masuk surga salah satunya, maka salah satunya bisa meminta kepada Allah, ya Allah ini dulu sahabatku, aku dulu beramal, beribadah, berbuat baik bersama-sama dengan dia, maka bawa dia bersamaku di surga juga. Nah, termasuk juga pasangan, ya kan? Pasangan bisa termasuk juga rojulani ini. Rojulani tidak harus laki-laki, ya. Maksudnya di sini orang lah. Perempuan boleh, laki-laki boleh, laki-laki perempuan, tapi tentunya ketika sudah halal, saling mengingatkan, ya kan? Suami istri misalkan. Itu kan alangkah kerennya, alangkah romantisnya. Nah, maka penting orang yang berilmu itu saling menasihati, ya kan? Kemudian bersikap kasih sayang. Fal hasadu, kalau iri dengki, yang durru wala yang fa'u, gak ada manfaatnya, mendatangkan bahaya saja. Iri itu tidak ada manfaatnya, tidak ada untungnya. Daripada iri, ya kan? Misalkan kita iri teman kita itu memiliki keunggulan tertentu, misalnya keunggulan apa, itu nggak ada manfaatnya kalau antum hanya iri. Daripada iri kemudian terus benci, lebih baik kita itu irinya dialokasikan untuk saya harus bisa seperti dia, kemudian meningkatkan kualitas diri. Nah itu baru. Jangan terus iri, terus temennya yang unggul itu dibenci, tapi dengan iri tadi saya nggak mau kalah, saling berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kalau hanya iri saja ya nggak ada faedahnya, hanya yang antum dapatkan sakit di hatinya sempit, terus temennya makin unggul, makin baik, makin berprestasi, antumnya gitu-gitu aja karena sibuk dengan iri itu tadi. Maka jangan iri, ya, tapi alokasikan untuk gimana caranya bisa mengejar, nggak mau kalah, tingkatkan kualitas diri. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimallahu taala alaihi yaqulu, berkata Syekh Islam Burhanuddin, qalu inna dal muallimi yakunu aliman li andal muallima yuridu ay yakuna talamiduhu fil Qur'ani ulama. Kenapa sih anaknya ulama, anaknya kiai, para gus-gus itu kok banyak yang jadi? Ya, sekalipun nggak semuanya ya, tapi kebanyakan itu kok jadi. Meskipun kadang-kadang kecilnya mohon maaf nakal dulu misalkan, ya kan? Kadang-kadang kan gitu ya. Tapi ketika sudah masuki dewasa,
nanti taubat terus jadi alim. Itu adalah karena keberkahan abahnya, keberkahan abahnya yang dengan ikhlas mengajar para santri. Anak-anak orang lain itu diajar dengan ikhlas, dengan harapan anak-anak orang lain ini yang bukan anaknya dia itu alim, tulus dia. Itu bayangkan kalau kiai itu hasud misalnya, tapi kan enggak ya. Andaikan kiai itu hasud, oh jangan sampai yang pinter itu anaknya orang lain, yang pinter ya anak saya sendiri saja. Tapi kan enggak ya. Para kiai itu ikhlas dalam mengajar, para ustaz, para kiai. Mereka menganggap murid seperti muridnya sendiri, seperti anaknya sendiri. Jadi ingin muridnya itu juga pinter, enggak cuma anaknya saja. Nah, barokah karena para kiai itu mengajar dengan ikhlas, mengharapkan, mendoakan para santrinya itu pinter, jadi orang sukses, maka anaknya pun juga otomatis sukses, otomatis jadi orang, atau jadi orang yang alim. Fa bi barakati itiqadihi wa syafaqatihi yakunu ibnuhu aliman. Ini berkat itu tadi, berkat keyakinannya, berkat kasih sayangnya kepada para santri yang notabene bukan anaknya sendiri, maka anaknya menjadi alim. Ada banyak kisah ini sudah ya kan, anaknya kiai ya jadi kiai. Kalau kata guru saya, anaknya macan itu ya nanti akan jadi macan, enggak jadi kucing. Sekalipun ada yang jadi kucing atau misalkan tidak sejalan dengan abahnya, itu langka seperti itu. Yang banyak ya jadi. Apalagi kiai yang benar-benar ikhlas, benar-benar tulus. Mungkin kadang kecilnya nakal, tapi ternyata nanti gus-gus itu ya alhamdulillah ya, berkat itu tadi. Ketika sudah menginjak dewasa ya jadi orang alim. Wa kana yuka anna sadrul ajal burhanal a'immah ja'ala fakta sabaki limnai sadri syahidi Husamidin wa sadri Sa'idi Tajidin waqta dhuhwatil kubra ba'da jamil asbahan. Diceritakan bahwasanya sadrul ajal itu namanya adalah Husamidin dan Tajuddin, itu mengajar anaknya sendiri itu di waktu duha. Waktu duha yang mana menurut anaknya itu kurang pas gitu waktunya. Kurang nyaman waktunya, waktu duha digunakan untuk belajar. Tapi beliau tetap mengajarnya itu di waktu tersebut, bukan di waktu yang lebih pagi. Karena di waktu yang lebih pagi itu beliau memilih untuk mengajar santri-santrinya, anak-anaknya orang lain. Ini innal guruba wa auladal kubara ya'tuna min aqtaril ardi fala budda min uqaddima asbaqo. Beliau mendahulukan para santri, ya, anaknya orang jauh-jauh, anaknya orang-orang lain yang datang kepada beliau mondok di sana itu didahulukan. Kalau untuk putranya nanti waktu-waktu sisa saja, yaitu setelah mengajar para santrinya. Padahal kalau mengajar putranya tadi di waktu duha kurang waktunya kurang efektif gitu loh. Habibarkati syafaqatihi faqabnahu ala aktsari fuqahai ahli ard. Nah, tapi barokah dengan kasih sayangnya kepada santri-santrinya itu tadi, ataupun karena beliau itu mendahulukan orang-orang lain, anaknya orang lain, maka ternyata dua anaknya itu tadi yang belajarnya mungkin hanya sedikit di waktu duha atau waktunya kurang efektif, ternyata malah jadi al-aktsari fuqahai ahli ard, termasuk pembesarnya ahli fikih. Wa yang bagi Allah yunazi ahdan wa la yukhasimahu li annahu yudai awqatahu. Sebaiknya santri itu tidak saling bermusuhan. Ini di pondok barangkali ada yang membenci temannya, atau mungkin hasut kepada temannya, atau mungkin marah, termasuk juga berantem, membuli temannya. Itu semuanya jangan, nggak boleh. Li'annahu yudaya awqatahu, cuman buang-buang waktu. Ngapain? Apa manfaatnya? Nggak ada. Daripada bermusuhan, nggak ada untungnya. Orang bermusuhan itu kan nanti di hatinya sesak, yang ada itu benci. Terus kalau benci itu memikirkan, aduh gimana cara mengalahkannya, gimana cara membuat dia itu sengsara misalkan, gimana cara ngerjain teman saya ini.
ngerjain dalam konteks benci ini. Nah, itu kan buang-buang waktu akhirnya. Padahal kalau mencari ilmu kan seorang santri hendaknya waktu digunakan dengan sebaik-baiknya untuk belajar, untuk melakukan hal kebaikan yang lain, tidak untuk hal-hal yang nggak penting seperti ini, untuk musuh-musuhan. Apa gunanya? Kila dikatakan al-musinu sayujza bi isanihi wal musu sayakfihi masawihi, bahwasanya orang yang berbuat baik itu akan dibalas dengan kebaikannya. Tenang saja. Maka berbuat baiklah kepada temannya, berbagi, ya, berbagi makanan, berbagi kebaikan, nanti akan mendapatkan kebaikan juga, dibalas pasti ya. Gak mungkin air susu dibalas dengan air tuba. Wal musi'u sayakfihi masawi, begitu juga orang kalau berbuat jelek ya nanti akan mendapatkan karma kejelekannya, itu pasti hukum alam sudah sunatullah, ya kan? Maka antum pilih mana? Pilih mendapatkan kebaikan atau mendapatkan keburukan. Kalau ingin mendapatkan kebaikan, ya berilah kebaikan juga kepada teman, karena semuanya itu akan mendapatkan balasan sesuai. Allah itu maha adil. Ansha dari Syekhul Imam Al-Ajal Az-Zahid Al-Arif Ruknuddin Muhammad bin Abi Bakar. Nah, ini Syekh Burhanuddin diberi syair, ya, mendapatkan syair. Gimana bunyi syairnya? Qala Ansha dari Sultan Asy-Syarifah Yusuf Al-Hamdani, da'il mar'a la tujzih ala su'i fihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Da'il mar'a, biarkanlah kalau ada orang la tujzih, jangan balas ala su'i fihi, atas perbuatan buruknya. Kalau ada teman antum berbuat jahat kepada antum, biarin aja. Dia bully antum, biarin aja. Dia mengejek antum, biarin aja. Sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Cukup baginya itu apa yang dia perbuat ya, dan apa yang dia lakukan. Dalam artian udah biarin aja. Nanti Allah yang akan balas. Nggak usah antum balas, nggak perlu. Dia misalkan ngapain antum, mukul, udah nggak usah dibalas, nggak, biarin aja. Itu kan nanti akan dibalas oleh Allah sendiri ya, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Apalagi kalau di akhirat maka lebih parah nanti. Udah biarin saja. Orang yang berbuat jelek kepada kita itu nanti itu urusannya Allah yang akan membalas. Nggak usah untuk bahas dan ngapain. Fokus untuk meningkatkan diri saja, fokus berprestasi. Kila dikatakan man arada ayurhima anfa'an tuwihi falyukarir hadza syir'a. Balas dendam terbaik ya, tapi bukan balas dendam dalam konteks kejelekan ini. Kalau antum ingin supaya teman antum yang berbuat jahat tadi atau musuh antum itu sudah kalah telak ya. Di sini biasanya ayurhima anfa'an tuwihi, menundukkan hidungnya. Menundukkan hidungnya itu kan berarti menjatuhkannya, menaklukkannya. Nih syairnya, idza syi'ta antal qa'atu wa tarahiman wa taqtulahu ghamman wa tahliquhu hamman. Kalau kamu itu ingin menemui musuhmu dalam keadaan tunduk, yang ingin menundukkan musuhmu, wa taqtulahu ghamman, ingin membunuh musuhmu dalam kegelisahan, dia panik, dia gelisah, mati kutu maksudnya, wa tahliquhu hamman, terbakar dia. Gimana caranya? Farum lil ula wasdad minal ilmi annahu man istada ilman istada hasibuhu ghamman. Caranya adalah dengan cara antum fokus belajar, antum menambah ilmu, menjadi semakin pintar. Udah nggak usah balas, nggak usah ngapa-ngapain dia, nggak menyentuh dia sama sekali, nggak perlu. Cukup tingkatkan ilmu antum, tingkatkan kualitas diri antum. Otomatis nanti dia akan semakin hasud. Nah kalau dia hasud kepada antum, itu sudah senjata paling mematikan. Daripada antum balas dia, nanti yang ada nggak selesai masalah, dia akan balas antum lagi, nanti balas-balasan terus. Dia mukul antum pukul dia, saling memukul terus, nggak ada ujungnya. Udah biarin orang yang berbuat jahat kepada antum itu ya, tidak harus orang memukul ya, misalkan dia memfitnah antum atau apa misalnya, udah biarin aja, antum fokus belajar sungguh-sungguh, lurus mencari ilmu, tingkatkan derajat antum, sudah dia nanti akan semakin hasud dan semakin kalah dengan antum. Ibaratnya ini misalkan antum dan dia itu sedang sama-sama berjalan ya kan, menuju ke sebuah derajat, misalkan menuju ke sebuah pasar.
menuju ke sebuah tempat, anggaplah ke sebuah pasar. Jaraknya itu 1 kilo dari sini. Nah, kalau misalkan antum itu jalan lurus saja fokus kepada tujuan, maka antum akan lebih cepat sampai. Sedangkan dia sibuk untuk menzolimi antum, sibuk untuk memusuhi antum, maka nggak fokus dia jalannya, tolah-toleh, berhenti di sana sini karena nggak fokus lurus terhadap tujuannya, maka antum akan duluan sampai. Nah, itu adalah suatu analogi bagaimana ketika antum itu bisa fokus belajar saja, itu adalah balas dendam terbaik ya. Balas dendam terbaik itu dengan menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelumnya atau daripada orang tersebut, orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, maka nggak perlu balas dendam, udah biar Allah yang membalas. Terus kita gimana? Kita ngapain? Kita fokus meningkatkan kualitas diri. Kila dikatakan, alaika antastagila bimasolihi nafsika la biqahri antuwika. Kamu itu harus sibuk menyibukkan diri kamu dengan apa? Bimasolihi nafsika, dengan memperbaiki diri. Itu tadi. La biqahri antuwika, bukan untuk mengalahkan musuhmu, udah nggak usah. Kalau kamu fa'idha aqamta masalihan nafsika, kalau kamu itu menyibukkan diri dengan kebaikan, tadhamana dzalika qahra aduika, otomatis musuhmu akan kalah sendiri. Karena kalah derajat, kalah level. Kamu fokus meningkatkan diri, meningkatkan derajat, dia fokus untuk memusuhi antum, ketinggalan dia. Tapi kalau misalkan antum turuti, dia memusuhimu, kamu memusuhinya, ya sama saja. Sama saja, hanya di level itu saja, nggak ada kenaikan kelas. Wa iyyaka wal mu'adata fa innaha tufdhihuka wa tudayyi'u awqataka. Takutlah kamu, wa iyyaka, takutlah kamu wal mu'adata, terhadap permusuhan. Awas ya, permusuhan, jangan sampai punya musuh. Katanya satu musuh itu berbahaya ya, apalagi banyak. Jangan sampai. Kalau musuh satu itu sudah banyak namanya, tapi kalau teman 1000 itu sedikit. Kalau teman silakan cari yang sebanyak-banyaknya, terutama teman-teman yang bisa diajak kerjasama untuk hal kebaikan ya, untuk saling mengingatkan kebaikan, itu jadi saling memberi nasihat. Tapi kalau musuh satu itu sudah banyak, jangan cari musuh ya dengan haters. Kalau haters itu kan dia yang membenci kita kan nggak perlu berusaha. Kalau itu lain lagi, kita tidak bisa membalas orang itu, kalau kita bisa bersuruh ya, sikap kita tidak balik memusuhinya, tidak balik memusuhinya, biar ada orang yang suka. Jangan sampai jadi benar-benar permusuhan ini. Fa inna hadufdihuka wa tudayyu awqataka, hanya buang-buang waktu. Ma'alaika bitahammuli la siyama minas sufaha'i, dan kamu itu harus tahammul, sabar, menahan diri. La siyama minas sufaha'i, lebih terhadap orang yang itu kan seperti tong kosong. Kita itu apanya isi kita apa ya, kenyataan itu hanya lewat nanti capek-capek sendiri. Kok nggak bisa ya? Nanti Isa putra Ibu Maryam alaihi salatu wassalam, ihtamilu minas sabihi wahidatan kaitarbahu ashron. Kata Nabi Isa alaihi salam, tahanlah dirimu dari orang bodoh sekali, niscaya kamu akan beruntung 10 kali. Iya, memang besar keuntungannya kalau bisa menahan diri dari orang yang bodoh ya, biarin orang bodoh. Kalau diturutin, orang bodoh mengejekmu, terus antum balas, antum turutin, terus apa bedanya? Maka kemarin itu sempat viral ya, ada beberapa
ulama dari golongan ya istilahnya minhum ya, dari orang yang bukan seperti kita Ahlussunnah itu mengejek atau membuat berita yang tidak memfitnah, yang tidak pokoknya ya terkait Habib Lutfi. Sikap Habib Lutfi gimana? Udah nggak direspon sama sekali, bukan levelnya, udah biar nanti juga hilang sendiri beritanya. Lagi pula semua orang juga tahu gimana Habib Lutfi itu kan, nggak mungkin lah, nggak mungkin langsung percaya dengan hal yang enggak yang difitnahkan itu, nanti juga hilang sendiri. Nah, maka udah biarin saja, karena kalau diturutin nanti kita jadi sama kayak mereka. Apa bedanya? Apa yang membedakan kita dengan mereka dong? Atau mungkin bolehlah kita itu sebatas mengklarifikasi saja, boleh mungkin kalau memang sudah parah dan dikhawatirkan itu membawa madorot yang lebih banyak, misalkan dia sampai mengumumkan ke semua orang terus orang hampir percaya kepada dia, ya sudah nggak apa-apa untuk klarifikasi. Tapi kalau hanya omongan lewat, angin lewat, udah biarin saja hal yang kayak gitu. Biasanya kalau yang ngomong orang bodoh asafih itu kan nggak ada efeknya, maksudnya nggak ada yang percaya juga kok, biarin aja. Ini ada syair, balautun nasa kornan ba'da kornin falam ara ghairu khattalin wa qalin. Ini kata siapa ini? Nggak dijelaskan syairnya ya. Ya pokoknya ada syair ini. Dari siapa ini? Balautun nasa, aku telah melihat berbagai manusia kornan ba'da kornin selama bertahun-tahun, selama berabad-abad. Falam ara ghairu khattalin wa qalin. Pasti selalu ada yang namanya khotalin, orang yang suka memusuhi orang. Pasti ada orang jelek di mana-mana, itu ada. Wakolin, dan orang yang suka membenci orang. Di mana-mana ini, termasuk di tempat yang baik. Bahkan di pondok itu ya ada, di majelis ada, ya, di pengajian ada, apalagi di pasar ada, di sekolah ada. Di mana-mana itu memang ada orang baik, ada orang buruk, itu selalu ada pokoknya. Emang dunia ini kan ya isinya kalau nggak orang baik ya orang buruk ya kan, pasti ada itu di mana-mana. Walam arafil khotobi asyadda waqan wa as'aba min mu'adadir rijali. Setelah melihat berbagai manusia itu, masalah yang paling besar menurutku itu adalah yang sulit diatasi itu adalah permusuhan. Kalau ada orang bermusuhan ini paling sulit, paling rumit. Gimana nggak rumit? Dua-duanya saling nggak mau kalah. Yang ini nanti berbuat jahat ke satunya, yang satunya lagi balas dendam, nanti nggak mau kalah lagi, balas dendam lagi, terus sampai nggak ada ujungnya sampai kiamat. Itu paling rumit itu kalau nggak ada yang mau ngalah. Wa dzuktu miraratal asya'i turun wa ma dzuktu amarra minasu'ali. Dan sudah aku rasakan kepahitan ya, kepahitan di dunia ini yang paling pahit itu adalah meminta-minta. Maksudnya adalah fokus kepada tadi ya, bahwasanya bermusuhan itu kalau sama-sama yang nggak ada yang mau ngalah itu nanti nggak ada ujungnya. Ya seperti lingkaran setan, udah lanjut terus, ini balas dendam ke ini balas dendam ke ini, lanjut terus ya. Sampai 7 turunan dilanjutkan anak-anaknya. Ini rumit ini. Maka nggak ada untungnya bermusuhan itu. Kalau antum dimusuhi nggak usah dibales. Ya. Wa iyyaka wa anta dzunna bil mu'mini su'an. Kemudian takutlah kamu kalau misalkan berburuk sangka kepada orang mukmin. Nah, kepada temannya jangan berburuk sangka. Masa teman seperjuangan di pondok bareng-bareng kok buruk sangka? Temannya disangka yang tidak-tidak. Fa innahu man sya'ul adawati, karena berawal dari suudzon itu akan mendatangkan permusuhan, akan mendatangkan kebencian, kemudian antum memusuhinya. Jangan suka suudzon kepada temannya. Kata Yai Nawawi Abdul Jalil Sidogiri itu ya, husnudzon itu selalu lebih baik daripada suudzon. Meskipun husnudzonnya itu misalkan salah, suudzonnya benar misalkan, tapi masih lebih baik husnudzon. Husnudzon meskipun salah misalkan, itu masih lebih baik daripada suudzon tapi benar. Ya nggak apa-apa, husnudzon saja. Kalau kita husnudzon itu kan enak ya kan, kita selalu mikirnya positif ya kan? Hatinya tenang, tentram. Tapi kalau suudzon, pikirannya yang enggak ya kan. Lihat temennya ngapain, langsung mikir yang enggak, suudzon. Nah itu jangan ya, jangan suudzon kepada teman.
anggaplah teman antum itu adalah lebih baik daripada antum. Ini prinsipnya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu kan waliullah yang cukup terkenal dengan prinsip kesufiannya, karena beliau itu punya prinsip itu tadi, orang lain pasti lebih baik daripada aku. Itu dulu ada sejarahnya, ada ceritanya. Jadi suatu ketika Hasan Al-Basri ini berjalan-jalan, kemudian melewati sebuah sungai. Beliau melihat ada dua orang, laki-laki dan perempuan, kelihatan lagi ngobrol asik, begitu hangat, begitu mesra. Kemudian di sampingnya itu ada botol. Nah, beliau dalam hatinya ya ngira, zaman sekarang ini orang ini kasihan sekali dia, kok bisa berbuat kayak gitu ya. Harusnya kayak saya ini ya, bagus ini, ulama gitu misalnya, mikir kayak gitu, saya lebih baik ini kayak dari orang itu. Orang itu kan berdua-duaan di tepi sungai, mana ada botol di sampingnya. Beliau mikir yang tidak, sempat waktu itu masih muda. Nah selanjutnya tiba-tiba itu di sungai tersebut ada perahu berisi 7 orang. Entah karena ombak atau apa, pokoknya singkat cerita perahu tersebut kebalik terus tenggelam. Ada 7 orang yang tenggelam. Ternyata si pemuda yang lagi berdua-duaan tadi dengan seorang perempuan langsung bergegas menyelamatkannya, langsung berenang dengan kemampuannya ke tengah. Ternyata jago renang dia. Kemudian diselamatkan ya, dia bawa dua-dua karena ada 7 orang. Dia bawa dua-dua karena agak jauh perahunya ya kan. Ternyata setelah balik 3 kali, berarti setelah menyelamatkan 6 orang, dia sudah nggak kuat lagi karena jauh. Renang itu kan capek juga. Sudah dia nggak kuat lagi, akhirnya yang 1 orang tidak terselamatkan, tenggelam karena dia hanya berhasil menyelamatkan 6 orang. Nah, kemudian setelah menyelamatkan 6 orang, sudah nggak kuat, akhirnya dia menemui siapa tadi, Hasan Al-Basri ya, yang ada di atas ya, agak ke atas sungai gitulah, ada di daratan. Dia tanya, saya tahu antum itu Hasan Al-Basri tadi sempat suudzon ke saya. Antum mengira saya itu berdua-duaan, kemudian di samping saya ada botol. Padahal perempuan yang bersama saya itu adalah ibu saya. Memang salah kalau misalkan manja-manja dengan ibunya sendiri, nggak apa-apa. Karena ibunya kok, hubungan anak sama ibu kan memang mesra. Dan botol itu juga berisi air biasa. Tidak selalu botol itu berisi minuman keras, itu botol berisi air biasa gitu. Kemudian si Hasan Al-Basri pun menangis karena merasa bersalah telah bersuudzon. Kemudian pemuda itu pun bertanya, kenapa kamu wahai Hasan Al-Basri kok tidak membantuku menyelamatkan orang-orang yang tenggelam itu? Aku telah menyelamatkan 6 orang, yang 1 ini saya benar-benar sudah nggak kuat, habis tenagaku. Kenapa kamu nggak bisa menyelamatkannya, Kak? Kamu bisa nggak menyelamatkannya? Ditantang kan? Nggak bisa ya. Mungkin karena nggak bisa berenang. Akhirnya saya Hasan Al-Basri bilang, ya aku nggak bisa menyelamatkannya. Kamu benar telah menyelamatkan 6 orang ya. Beliau minta maaf karena sudah sempat suudzon. Kamu telah menyelamatkan 6 orang, maka sekarang ini selamatkan 1 orang lagi, yaitu aku. Selamatkan aku dari kesombonganku dan keujubanku. Ujub itu merasa lebih baik daripada yang lain. Nah, sejak saat itu akhirnya Hasan Al-Basri ini terkenal dengan prinsipnya, pokoknya orang lain pasti lebih baik daripada aku. Nah, ini kita harus meneladani. Kalau kita bisa menerapkan prinsip ini, insya Allah ya kan, kita tidak akan suudzon kepada orang lain itu. Pasti bawaannya itu kita tawadhu kepada orang. Pasti bawaannya kita itu tidak akan meremehkan orang. Kita akan selalu menghormati orang. Dan kalau kita menghormati orang, otomatis kita pun akan dihormati orang. Itu sudah otomatis ya. Nah, itu ceritanya Syekh Hasan Al-Basri tentang
berbaik sangka, maka harus berbaik sangka ya. Wa inna ma yang sya'udzalika min khabathir niyati wa su'is sarirah. Bahwasanya suudzon itu bersumber dari niat yang buruk dan juga hati yang kotor ya. Kama qala Abu Thayyib Fi'ron, ini ada syair, idza sa'a fi'lul mar'i sa'asdunuhu. Kalau orang itu pekerjaannya buruk, maka buruk pula pikirannya itu buruk. Wa saddaqa ma ya'tadu min tawahumi, dan dia itu membenarkan dugaannya yang salah itu karena dia biasanya juga melakukan itu. Maksudnya gini, orang itu bisa berburuk sangka karena dia itu juga melakukannya. Coba misalkan ada temennya di kamar mandi lama misalnya, kemudian dia suudzon, wah ini jangan-jangan apa? Kalau orang yang suudzon karena dia itu juga melakukannya, pasti dia mengira jangan-jangan kayak saya juga ini melakukan hal yang enggak ini, kan gitu. Coba kalau dia itu tidak pernah melakukannya atau tidak mengetahui kejelekan itu, tidak akan berpikiran sampai sana. Jadi bisa berpikiran sampai sejauh itu karena dia biasanya melakukannya atau dia pernah melakukannya, kan gitu gambarannya ya kan. Jadi kalau nggak mungkin dia bisa berpikiran sejauh itu kalau dia itu nggak pernah tahu tentang hal itu atau nggak pernah melakukannya. Jadi bisa berpikiran aneh-aneh karena dia pernah aneh-aneh, karena dia punya pengalaman kan gitu. Wa adamu hibbihi biqauli adatihi wa aslafi lailan minasyaki mutlimi, dan dia itu memusuhi orang yang menyukainya atau memusuhi temannya lah, memusuhi temannya. Orang temannya kok dimusuhi, ya jangan dong. Biqauli adatihi, dengan perkataan yang menimbulkan apa, menyulut amarah lah, nggak enak lah. Wa asbafi lailan minasyaki mutlimi, dan akhirnya dia bagaikan di malam yang gelap. Maksudnya apa? Dia selalu menyangka yang tidak-tidak ya kan. Di malam yang gelap itu maksudnya kalau malam kan nggak kelihatan apa-apa. Pasti nanti, oh jangan-jangan ada apa di sini, jangan-jangan ada apa di sini. Nah itu adalah gambaran orang yang suka suudzon. Kemudian ada syair lagi, tanaha anil qabihi wala turidhu. Tanaha, menjauhlah, menyingkirlah, anil qabihi, dari perbuatan yang buruk, wala turidhu, dan jangan sampai menginginkannya. Jangan menginginkan perbuatan yang buruk itu. Waman aulaitahu hasanan fajidhu, kalau kamu sudah berbuat baik kepada seseorang, tambahlah, lanjutkanlah, tingkatkanlah. Satu famin adu wika kulla kaitin idza kadal adu fala takidhu. Jika musuhmu itu berbuat tipu daya atau berbuat zalim kepadamu, jangan membalasnya. Ya itu tadi ya, nggak usah dibalas, nggak ada untungnya balas. Wa ansitu li Syahil Amin Abil Fatah Al-Busati, ini syair terakhir ini. Dul aqli la yaslumu min jahilin. Yang namanya orang yang berakal, orang alim itu nggak akan bisa lepas dari orang yang bodoh, ya kan. Selalu ada, itu tadi saya bilang ya. Di dunia ini pasti di mana-mana ada orang baik, ada orang buruk. Yasumuhu dzulman wa i'natan, yang mana orang bodoh itu akan mengganggumu, menzolimimu. Fal yahtarisil ma ala harbihi, maka pilihlah, ya, hendaklah kamu itu memilih apa? Memilih untuk damai. Ala harbihi, gak usah dibalas. Wal yalzamil insota. Jadi lebih baik diam saja kalau ada orang yang bodoh ya kan. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Lebih baik diam mudah. Kalau kita balas, apa bedanya kita dengan dia, kan seperti itu kan. Berikutnya Faslun fil istighfar. Istafada yastafidu. Faedah ilmu, mencari faedah ilmu. Pokoknya bagi aja talibul ilmu mustafidan fi kulli waqtin. Yasbahul fadlu. Sebaiknya para pencari ilmu itu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk bagaimana menghasilkan, mendapatkan ilmu, belajar dari manapun. Belajar tidak selalu dari buku, tidak selalu dari kitab, tidak selalu dari kajian ustadz, tidak selalu dari guru, dari manapun. Dari teman pun kita bisa belajar, dari murid pun juga kita bisa belajar ya kan. Dari murid juga kita bisa belajar. Jadi pada hakikatnya pembelajaran ada guru, ada murid, itu saling membelajarkan. Guru juga belajar.
belajar dari murid. Ya, belajarnya mulai. Belajar mungkin dari ilmu yang lain. Bisa juga bahkan dari ilmu pelajaran juga, ya kan? Karena kalau misalkan mengulang pelajaran itu kan akan tambah ilmunya. Ini punya pendapat yang lain, maka itu ilmu baru. Dari teman juga, maka diskusi itu penting, musyawarah tentang ilmu, bukan untuk ghibah, bicarain bicarain punya yang lain, misalkan enggak yang disuka enggak ya. Musyawarah tentang keilmuan, membicarakan tentang apa, tentang agama, tentang ibadah boleh, ya kan. Nanti akan bertambah ilmunya, mendapatkan wawasan dari yang lain. Wa tariqul istifadati ayakuna ma'hu fi kulli waqtin mikbaratun hatta yaktuba ma yasma'u min fawaidil ilmiyah. Caranya istifadah gimana? Bawa buku, bawa catatan. Bawa di sini, kalau di sini mikbaroh itu ya mikbaroh itu tempat tinta, ya pulpen lah, bawa pulpen. Tapi nggak cuma pulpen ya, tentunya ada bukunya, mau ditaruh ditulis di mana kalau pulpen saja. Bawa itu kemana-mana, nanti dapat ilmu catat. Ya, kalau perlu buat buku khusus, buat buku khusus kemana-mana bawa. Terutama kalau belajar pelajarannya, dengerin kajian catat. Lagi sharing-sharing sama temen, terus ada ilmu baru catat. Lagi jalan-jalan mendapatkan hal baru, inspirasi baru catat. Karena manusia tempatnya lupa, kalau nggak dicatat lupa. Nah, maka kemana-mana catat, ya kan. Atau kalau zaman sekarang mungkin ada HP, mungkin bisa lah dicatat di HP ya, di catatan atau di notes boleh. Tapi itu tadi ya, ini adalah trik, tips yang diberikan oleh para ulama. Bagaimana mereka itu kok bisa jadi gitu loh, jadi sukses, jadi orang yang alim. Karena mereka metode belajarnya adalah mendapatkan ilmu dicatat. Kalau nggak dicatat lupa. Dan catatannya kalau perlu buku khusus yang bagus, jangan dicatat itu kadang itu nyatat itu pakai kertas asal-asalan, kertas sampah, kertas yang sobek-sobekan apa. Nah itu nanti ya hilang. Buatlah buku khusus yang bagus, yang harganya mahal nggak apa-apa, yang sekiranya awet seumur hidup itu, sehingga kapanpun antum lupa tinggal dibuka. Jangan buku kertas yang asal-asalan sobek-sobekan itu ya, nanti kita meremehkan ilmu itu, kita remehkan, nanti kertasnya juga remeh kok, nanti hilang ya biarin saja. Tapi kalau buku mahal bagus, ya kan, awet, nggak gampang rusak, itu kan, apalagi yang harganya mahal kan agak sayang kalau hilang, maka betul-betul dijaga dan juga awet gitu loh. Nah ini penting ini. Kila dikatakan man hafidho farro, barang siapa yang hafal farro maka akan hilang. Jangan ngandelin hafal, saya ingatannya kuat, nggak perlu tak catat, pasti ingat. Nggak ada manusia itu al insanu mahalul khotok wan nisyan, tempatnya lupa. 6 hari sudah lupa, jangankan 6 hari, besok sudah lupa kalau nggak dicatat. Waman kata basyai'an korro, tapi kalau barang siapa yang mencatat korro akan tetap ada selamanya ya, selama catatannya itu ada, lupa tinggal baca lagi. Kalau di otak nyimpennya, otak itu bisa lupa, tapi kalau di buku atau di catatan kan bisa dilihat lagi nanti. Wakilah yang dikatakan al ilmu la yukhadhu min afwahir rijali li annahum yafaduna asana ma yasma'una wa yaquluna asana ma yafaduna. Dikatakan bahwasanya ilmu itu sesuatu yang diambil dari mulutnya ar-rijal, mulutnya ulama, mulutnya guru. Ya, ilmu itu yang apa-apa yang dikatakan guru, bukan apa-apa yang ditulis guru. Apa-apa yang dikatakan guru. Li annahum yafaduna asana ma yasma'una wa yaquluna asana ma yafaduna. Jadi apa yang dipahami oleh guru itu lebih banyak dituangkan melalui kalamnya, melalui ucapannya. Jadi, kalau hanya yang ditulis itu hanya sedikit, ya kan? Tulisan itu kan nggak bisa luas pembahasannya, hanya terbatas. Tapi kalau kalamnya guru bisa luas, ilmunya luas, apalagi guru yang ilmunya luas, ya kan? Bisa diambilkan referensi dari sana, referensi dari sana. Tapi kalau hanya buku, ya kan, sekarang antum belajar ngajarin, saya nggak usah dengerin guru, pokoknya pakai buku terjemahan misalnya. Ya hanya segini, nggak ada referensi lain.
Maka penting ya, di sini dikatakan yang disebut ilmu itu adalah yang dikatakan guru. Yang dikatakan guru itu tidak sebatas yang tertulis di sini, tentunya yang tertulis di sini dan ada pencerahannya, ada penjelasannya. Wa sami'tu Syekh Al-Ustaz Zaid Al-Islam Al-Ma'ruf fil Adil Al-Mukhtar yaqulu, beliau berkata, qala Hilal bin Yasar ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ashabi syai'an min al-ilmi wal hikmah faqultu ya Rasulullah a'id lima qulta lahum. Nah, ini Bilal ini. Beliau Rasulullah sedang mengajar para sahabat menyampaikan suatu hadis. Bilal mungkin lupa atau nggak dengar ya Rasul, bisa ulangi lagi kata-katanya, lupa tadi. Faqala li hal ma'aka mihbaratun, jawab sama Rasulullah, loh emang kamu nggak bawa pulpen, emang nggak nyatet. Fakultu Mama mihbaratun, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Hilal la tufarikil mihbara fa inal khaira fiha wa fi ahliha ila yaumil qiyamah. Wahai Hilal, lain kali kamu harus bawa pulpen, bawa alat tulis. Fa inal khaira fiha, bahwasanya kebaikan itu ada di dalamnya. Wa fi ahliha ila yaumil qiyamah. Itu penting, saking pentingnya harus bawa ya. Kalau di beberapa ulama ya, di Yaman misalkan beberapa itu katanya kalau belajar kok nggak bawa alat tulis itu nggak boleh, suruh pulang aja, suruh balik saja, karena nggak niat. Kalau memang niat dia bawa pulpen, bawa buku, siap untuk apa namanya mencatat semuanya. Masih agak banyak ini, tapi saya kira yang penting di sini adalah dimanapun dan kapanpun seorang pencari ilmu itu harus tetap apa namanya mencari ilmu bisa dari sumber manapun ya. Sebagai motivasi kita bisa melihat idola-idola kita, ulama siapa yang kita idolakan, bagaimana mereka itu betapa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mencari ilmu ya kan. Bahkan mereka bisa menghasilkan karya yang berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu dalam usia yang hanya misalkan 30 tahun, 40 tahun atau bahkan kurang dari itu. Muhammad bin Hasan, muridnya Imam Abu Hanifah, itu tidak pernah tidur malam kecuali hanya sedikit saja. Tidur malamnya itu hanya berapa jam, mungkin hanya 2 jam atau berapa, kurang dari itulah. Itu di sampingnya selalu ada buku. Kalau bosan gimana? Jadi belajar. Kalau bosan gimana? Bosan tidak terus main game, bosan tidak terus melakukan hal lain. Bosan dari buku ini, dia baca buku yang lain. Bosan dari belajar taklim, belajar kitab fikih, belajar Al-Quran, belajar ilmu TIK. Jadi tetap belajar, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bosan satu ilmu, pindah ke ilmu lain. Kemudian Imam Az-Zahabi, ini adalah gurunya Imam Bukhari dan Muslim ya. Itu beliau tidak pernah makan malam tangannya ya. Kalau malam nggak pernah mau makan pakai tangannya sendiri, mintanya disuapin. Kenapa? Karena tangannya sibuk nulis hadis. Ya, untuk makan saja disuapin karena tangannya sibuk nulis hadis. Gurunya Imam Bukhari Muslim ini nggak mau melewat, padahal makan kan paling cuma 5 menit, paling lama 10 menit, beliau nggak mau melewatkannya. Untuk makan saja beliau disuapin, tangannya digunakan untuk menulis hadis. Luar biasa. Ada juga ulama itu namanya Sa'lab, beliau itu suka mutola'ah dimanapun, sambil jalan pun mutola'ah. Bahkan diceritakan meninggalnya itu agak aneh, tapi ini syahid namanya ya, meninggal dalam belajar kan syahid. Beliau itu meninggalnya ditabrak seekor hewan tunggangan, entah unta atau apa namanya kuda. Saat baca buku di jalan ditabrak, meninggal kemudian. Atau misalkan di jalan raya sibuk belajar gitu kan, ditabrak, ya mati syahid itu. Tapi ya jangan sampai gitu juga ya. Ini saking cintanya terhadap ilmu dan tidak mau melewatkan waktu sedikit pun untuk apa namanya ilmu ya kan. Termasuk juga Imam Nawawi ya kan, terkenal ya kan, jomblo. Untuk apa? Karena saking cintanya terhadap ilmu, beliau tidak mau melewatkan waktunya, terlalu asik, sudah mendapatkan betapa lezatnya ilmu ini. Nah, kita juga harus meladani ulama-ulama seperti itu ya, bagaimana sangat berbulan dengan ilmu, tidak mau melewatkan waktu sedikit pun. Nah, kalau kita berapa jam
sehari belajarnya? Banyak mainnya atau banyak belajarnya? Nah, ini sebagai introspeksi diri ya. Lihat idola siapa, idola kita siapa, ulama-ulama yang kita idolakan siapa, bagaimana mereka itu belajar, bagaimana mereka itu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salahnya ya, kalau ada yang bisa diambil hikmahnya, alhamdulillah itu adalah dari Allah datangnya melalui para ulama-ulamanya. Kalau ada kesalahan ya mungkin kesalahan dalam menerjemah atau dalam menyampaikan penjelasan, saya mohon maaf. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada tidak? Iya silakan. Ya. Jadi sekarang ini viral dari musuh Islam di Eropa sana yang disebut Islamophobia. Mereka dengan bebasnya menghancur-hancurkan Al-Quran, disobek-sobek. Ya, itu pendapat Pak gimana? Ya, terkait di Eropa ya atau di Barat, Islam, fenomena Islamophobia. Islamophobia itu orang menganggap Islam itu takut, Islam dianggap teroris, kemudian dianggap agama yang suka perang dan lain sebagainya. Padahal tadi kita membahas tentang jangan memusuhi. Nah, maksud saya jangan memusuhi tadi itu adalah dalam konteks thalibul ilmi itu jangan memusuhi teman. Dalam artian teman itu siapa? Teman itu adalah teman kita di pondok ini. Teman kita di pondok ini yang satu kalimat tauhid dengan kita, sama-sama Islam, kemudian sama-sama umatnya Rasulullah ya kan. Dan kita itu kalau yang dimusuhi itu adalah kita, itu biarin aja kan tadi, lebih baik biarin aja. Tapi kalau yang dimusuhi itu adalah agama, itu kan agama sudah, agama Allah, maka ya kita harus membela. Cuman membelanya itu dengan cara yang benar, maksudnya dengan cara yang benar. Kita bisa mengcounter dengan klarifikasi, dengan meng-up bagaimana memberitakan Islam itu tidak seperti itu. Islam itu agama yang damai ya, misalkan kemarin termasuk juga di Piala Dunia yang diselenggarakan di Qatar ya kan, di situ dimasukkan juga unsur-unsur Islaminya dan mengangkat bahwasanya ya Islam itu bukan seperti yang dikira oleh bangsa Barat, yang Islam itu teroris, Islam itu perang, Islam itu tidak suka kedamaian. Tidak, Islam itu indah. Itu yang perlu diangkat. Jadi sikap kita tidak harus membalas menjelekkan misalkan yang menjelekkan Islam itu misalkan itu agama tertentu ya, agama A misalkan. Kita tidak perlu membalas menjelekkan agama A itu. Karena kalau kita balas, nanti dia juga akan membalas lagi, terus lagi. Sama seperti kalau dia menghina Nabi kita, dia menghina Tuhan kita, Allah menghina Allah misalkan, menjelekkan Allah, kita jangan membalas menghina Tuhannya dia. Nanti nggak selesai, dia akan lebih balas lebih parah lagi. Jadi cukup kita itu klarifikasi saja, jangan memusuhi, tapi kita klarifikasi, kita buktikan. Misalkan Islam difitnah yang tidak, ya kita buktikan di mana letak Islam itu terorisnya di mana. Kita buktikan bahwasanya yang teroris itu adalah oknum bikinan orang luar Islam. ISIS itu bukan orang Islam yang membuat, misalnya produknya orang non Islam. Kita buktikan, kita bawa buktinya, kita beritakan, kita viralkan, kita counter berita-berita miring mereka itu dengan berita-berita yang benar sesuai dengan data. Kita tunjukkan faktanya, ada datanya, sumbernya dari mana. Jadi tidak membalas atau tidak memusuhi itu maksud saya adalah jangan balik terus dia fitnah agama kita fitnah agama dia. Itu nggak selesai nanti jadinya. Bahkan bisa jadi dia makin marah, agama kita makin difitnah yang enggak. Tuhan kita, Nabi kita makin difitnah. Maka caranya adalah sudah biarin saja, fokus pada membuktikan diri kita, membuktikan bahwa agama kita itu tidak seperti itu, bahwa Islam itu indah, Islam itu penuh kedamaian. Kalaupun ada berita-berita yang aneh-aneh itu adalah fitnah, buktikan itu. Nah, bisa dipahami ya. Ada lagi?
Sepertinya tidak ada. Matahari sudah mulai terangkat naik. Baru juga sudah mulai berbunyi sepertinya tuh. Kita akhir ya. Setelah ini sepertinya saya belum dapat WA, tapi sepertinya ada olahraga. Ya, ada olahraga tadi juga Ustaz Mustafa sudah datang sehingga bisa persiapan antum ya. Jadi kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.